Halo, perkenalkan nama saya Zaki Algifari dengan NIM 122140198. Untuk video kedua ini mungkin saya akan menjelaskan notebook lagi yang saya ketahui mungkin. Nah, seperti yang sudah kita ketahui di video yang pertama kemarin, sumber dari untuk notebook LM ini dia batasnya itu ada sekitar 50. Jadi kita bisa ngupload apa saja asal masih memenuhi batas. Jadi kita bisa upload file, YouTube, situs dan lain-lain. Ada Google Dokumen dan Google Slide juga. Nah, saya akan menambahkan file dari CISSP. Ini adalah file pembelajarannya. Ya, file pembelajaran, kita tunggu sebentar. Nah, file dari pembelajaran ini ada sekitar 1000-an kalau nggak salah, 1000 halaman, 1200-an. Jadi emang memakan waktu yang cukup lama. Ini kita tambahkan dulu juga ke file. Ini adalah file dari file dari minggu terakhir, domain 1 dan domain 2. Ini untuk penambahan. Nah, kamu segar. Nah, di sini nih dia bakal menjelaskan secara langsung tentang file yang ada yang sudah kita upload ini. Jadi mungkin kita bisa menanyakan atau kita juga bisa menemukan nih kalau kita penasaran tentang sesuatu. Mungkin saya penasaran tentang enkripsi. Nah, enkripsi ini ada di file pembelajaran CCIP official itu. Jadi tinggal kita tekan ini. Nah, maka dia akan mencari sumber dari yang sudah kita upload. Jadi ini sangat bagus sebenarnya untuk belajar. Nah, sumber telah dipilih, import. Nah, ini dia bakal nge-upload sendiri. Jadi kalau kita penasaran tentang satu hal, kalau kita tidak memiliki sumber bacaan, kita bisa minta tolong ke notebook LM ini untuk mencarikan yang mau kita cari. Misalnya saya mau mencari enkripsi, nah saya tinggal tekan saya penasaran tentang enkripsi atau yang lain. Ini sebenarnya sangat bagus untuk kita memulai satu hal. Misalnya kita bingung terhadap satu atau dua hal, mungkin kita bisa memakai notebook LM ini untuk belajar. Dan sepertinya ini cukup bagus untuk tugas akhir karena kita tinggal upload ke sumbernya, maka dia akan berpikir menurut jurnal tersebut. Nah, mungkin kita lihat, coba buatkan saya latar belakang jika tugas akhir kaitan dengan enkripsi dan judulnya. Maka dia akan melihat dari jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini dia. Ini latar belakangnya ini diambil dari jurnal yang telah kita upload tersebut. Ada beberapa bacaan. Nah, kita tinggal mencari. Nah, ada nih. Nah, kata-kata ini ada di atas ini. Nah, yang ini ada di yang kedua ini. Nah, dia bakal menjelaskan poin-poin penting yang ingin kita pelajari, seperti seperti enkripsi. Dia menjelaskan semua algoritmanya. Jadi kita tidak perlu membuka satu persatu kalau ingin membaca. Dia bakal mencarikan untuk kita secara langsung dari dokumen yang telah kita upload. Nah, rinci lagi. Nah, kita juga bisa buat panduan belajar. Mungkin kalau kita bingung mau belajar dari mana, kita bisa minta tolong ke notebook LM untuk membuatkan panduan belajar. Kita juga bisa meminta rangkuman dokumen dari dokumen tersebut, dan kita juga bisa melakukan percakapan dua arah dengan
netbook LM ini kalau saya tidak salah ya. Nanti saya akan coba setelah yang ini. Nah, ini adalah panduan belajar saya kalau saya mau belajar tentang kriptografi dan keamanan data, karena enkripsi itu masuk ke kriptografi. Nah, kalau saya mau belajar, nah ada panduan. Nah, seperti kalau saya mau belajar kriptografi dan keamanan data, saya perlu mengetahui tentang kriptografi, enkripsi dan deskripsi dan lain-lain. Nah, ada juga kuis singkat, jadi untuk mengasah kembali setelah kita belajar dan kita diasah kembali seperti ujian biasanya. Ini ada beberapa tambahan, mungkin coba kita hapus ya, kita coba persiapan dua arah. Ini dia bakal keluar seperti audio ya. Saya tunggu saja. Mungkin karena dokumennya banyak, jadi memakan waktu yang cukup banyak untuk membuat audionya. Dan juga di video pertama saya sudah mengatakan bahwa netbook LM ini tidak menggunakan data yang telah kita buat ini untuk training lagi. Jadi data kita bakal habis di sini saja. Jadi tidak diperluaskan untuk training dia. Jadi kita pakai data ini tidak ditrainingkan. Kita tunggu saja. Mungkin memakan waktu yang cukup lama untuk membuat audionya. Kita lihat sudah. Kita juga bisa salin. Semuanya rapi. Mungkin kita coba ke Google Dokumen aja ya. Gdocs, apakah masih rapi? Mudah-mudahan. Nah, kalau kita upload juga ke Google Dokumen, dia bakal rapi gini. Jadi kita sebagai pengguna lebih dimudahkan untuk mengkajinya. Dan kalau kita bingung, kita bisa melihat langsung citasinya. Jadi sepertinya sangat membantu ya untuk tugas akhir. Sebenarnya saya belum bukan tugas akhir, tapi menurut saya mungkin bisa membantu. Tambahkan catatan, mungkin dia bakal menambahkan catatan, beberapa catatan penting. Kita yang menambahkan catatan. Tes. Ini catatan kita. Ya. Ini peta pemikiran yang telah kemarin ya. Ini seperti panduan belajar lah. Ini peta pemikiran dijabarkan dalam bentuk diagram atau apa namanya? Pokoknya dijabarkan dalam bentuk peta pemikiran. Lompat ke bagian bawah. Tentunya memakan waktu yang cukup lama untuk ini. Saya bingung tentang SHA 256. Stop. Nah, ini ada peta pemikiran yang telah kita dapatkan. Nah peta pemikiran ini didapatkan dari dokumen pembelajaran si ISSP official. Nah, ini ada beberapa
cakupannya. Buku ini ada beberapa cakupan. Yang pertama ada certification, domainnya ada 2, ada course, ada kriptografi juga yang kita cari tadi. Nah, ada beberapa kriptografi, ada ini juga security architecture. Mungkin saya tertarik, saya simpan aja. Oh, oke. Nah, ini sudah nih. Rekaman dari audio Camsiber, dari audio yang ini. Saya akan hidup. Halo, selamat datang lagi nih di sesi pendalaman kita. Hari ini kita bakal coba bedah intisari dari panduan studi resmi CISSP. Penting banget nih sumbernya. Iya, betul. Diubah sembarangan, ketersediaan biar bisa diakses pas butuh. Ya, UGD malah susah akses cepet. Nah, itu contoh bagus. Oh, dia membuat audionya tuh seperti apa ya? Tidak terlalu serius tapi mencakup semua dari penjelasannya. Makanya karena nggak ada satu kontrol yang sempurna, kita butuh yang namanya defense in depth, pertahanan berlapis istilahnya. Kalau satu jebol, masih ada lapisan lain yang jaga. Panduan CISSP juga nekenin ini kok. Oke. Defense in depth. Nah, ngomongin perkembangan nih, ada prinsip yang lebih baru kan, kayak zero trust. Ini kayaknya lagi banyak dibicarain ya? Betul. Zero trust ini. Wah, ini mengubah cara pandang kita sih. Model lama kan cenderung, oh kalau dari dalam jaringan aman lah. Iya, kayak udah dianggap orang dalam gitu ya. Nah, Jadi dia membuat sumber kita ini dalam bentuk percakapan. Bagus sih, bagus. Oke. Mungkin segitu pengalaman saya memakai netbook LM. Sekian dari saya. Terima kasih.